Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. uxtheme.dll merupakan file yang kayaknya kalau dengar dari namanya itu kayaknya file yang mengurusi soal tema dari Windows. Ya, pernyataan itu memang sepenuhnya juga bisa dibilang benar. Tapi tidak sepenuhnya juga benar juga gitu. Jadi kayak gimana? Nah, jadi uxtheme adalah file yang memang hubungannya ada dengan tema, yaitu tema pada Windows. Misalnya nih, kalau di Windows XP itu tema defaultnya adalah Luna. Kalau di Windows 7 itu Aero. Kalau di Windows 10 atau Windows 11 ya teman-teman tahu sendirilah namanya adalah seperti ini ya. Saya juga sebenarnya kurang tahu gitu nama dari default dari temanya Windows 10 maupun Windows 11. Tapi kurang lebih tampilannya adalah ya seperti yang teman-teman lihat atau yang seperti teman-teman rasakan gitu. Nah, sebenarnya uxtheme.dll ini adalah fungsinya sama seperti penerjemah. Ibaratkan kita kalau misalnya ngedenger orang lain gitu ya ngomong bahasa Inggris atau bahasa negara lain atau bahkan bahasa daerah lain dan kita kebetulan tidak mengerti bahasa tersebut, maka kita butuh penerjemah. Nah, kurang lebih uxtheme.dll ini fungsinya adalah sebagai penerjemah. Jadi, kalau misalnya teman-teman di sini memiliki sebuah aplikasi, misalnya nih, saya di sini membuka aplikasi yang namanya Notepad. Misalnya nih ya, kita buka Notepad. Seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman sadar nih, ketika saya membuka Notepad, maka tampilan Notepad di Windows 11, kebetulan saya menggunakan Windows 11 ya, itu tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Ya, memang ada mirip-miripnya, tapi ada bedanya. Mungkin dari tampilan dari temanya di sininya, terus dari fontnya yang mulai disesuaikan, terus kalau misalnya teman-teman ngeklik kayak gini, ini warnanya jadi kayak gini, dan lain sebagainya. Tapi, kalau misalnya teman-teman coba buka di Windows 10 atau mungkin di Windows XP atau Windows 7, tampilannya memang nggak ada berubahnya. Tapi yang bikin beda itu cuman bagian mungkin title bar-nya, itu sesuai dengan temanya. Terus untuk fontnya juga disesuaikan sama temanya. Mungkin kalau di Windows 7 tuh pakai Segoe UI, kalau di itu pakai yang beda lagi gitu ya, kalau di Windows XP. Nah, kurang lebih kayak gitu fungsi dari uxtheme. Jadi sebenarnya sebuah aplikasi atau program. Kalau misalnya teman-teman coba install di Windows manapun, tampilannya bakal sama. Tapi yang hanya membedakan adalah mungkin title bar dari sininya. Terus kalau misalnya teman-teman coba untuk ngelihat fontnya, pasti fontnya juga akan beda sesuai sama tema teman-teman yang teman-teman pilih. Dan juga akan disesuaikan sama Windows-nya. Itulah fungsi dari uxtheme. Nah, uxtheme ini sangat penting. Kalau misalnya teman-teman nggak ada uxtheme, maka kejadiannya adalah Windows teman-teman tidak akan berjalan dengan normal. Emangnya iya? Nah, kebetulan kenapa saya ingin membahas video ini, atau mungkin bisa dibilang ingin membahas tentang file ini, karena kebetulan dari teman-teman ada yang bertanya soal uxtheme ya, sebenarnya uxtheme.dll gitu. Error yang menyebabkan komputer dari teman kita satu ini itu ada masalah. Ya, memang kurang lebih memang seperti itu, bahwa uxtheme ini sangat penting sekali. Nah, pada video kali ini, kita akan melakukan eksperimen lagi, yaitu kita akan coba untuk mengubah, atau mungkin bisa dibilang ya menghapus ya, tapi kita akan coba ubah saja gitu, file dari uxtheme.dll ini. Ingat, video ini adalah video eksperimen, bukan video tutorial ataupun video untuk cara menyelesaikan. Jadi teman-teman ada yang bertanya bahwa kesalahan dari video ini adalah tidak ada cara menyelesaikannya. Ingat teman-teman, ini adalah video eksperimen, bukan video tutorial. Jadi teman-teman cukup tonton saja atau mungkin teman-teman yang sudah ahli silahkan bisa ikuti. Kurang lebih kayak gitu, tapi resiko ditanggung oleh teman-teman sendiri ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengedit file ini. Ini adalah file DLL. Mungkin kurang lebih description-nya kayak gini gitu ya. DLL, Dynamic Link Library File gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk open with. Tapi sebelum kita open with, kita harus ubah dulu nih. Khusus di Windows 7 ke atas ya, Windows Vista ke atas gitu ya. Kita ubah dulu security-nya. Karena dari control file ini masih belum ada di kita gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi sekarang kita coba untuk edit terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba untuk edit ya. Oke, nah kurang lebih kayak gini. Nah, sekarang kita coba ke user kita. Ini masih nggak bisa. Jadi kayak gimana caranya? Nah, sekarang teman-teman coba kayak gini, ke advance terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba ownernya kita ubah jadi change terlebih dahulu. Nah, kita coba tulis aja everyone. Oke. Sekarang kita tulis everyone, jadi ini ownernya jadi everyone. Nah, setelah itu kita apply. Oke. Dan setelah itu kita oke. Nah, setelah sudah ada everyone, maka teman-teman baru bisa ubah gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya. Oke, sekarang kita change permission-nya seperti ini. Lalu sekarang kita coba untuk seperti ini. Kita coba change. Oke, ini sudah ya, sudah kita change. Dan sekarang teman-teman jangan lupa untuk
dicoba untuk kita ubah gitulah ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang kita coba untuk edit terlebih dahulu seperti ini. Nah, misalnya di bagian user lah ya. Oke, sekarang kita coba allow semua. Terus juga administrator kita allow semua. Sistem juga kita allow semua. All restricted juga kita allow. Terus all application juga kita allow. Trusted installer sudah pastilah ya, kita allow. Nah, setelah itu kita apply. Oke, yes. Dan kita oke. Setelah itu kita oke. Oke, sekarang baru kita bisa mengubah dari file ini. Nah, teman-teman ingat ya, kalau sebelum melakukan apa ya namanya, eksperimen, teman-teman jangan lupa untuk membuat backupnya terlebih dahulu seperti ini misalnya lah ya. Oke, sekarang kita continue. Nah, ada copy.dll ya, kita buat backup lah ya, bebas teman-teman mau simpannya di mana, tapi saya simpannya di sini aja. Nah, setelah itu kita coba untuk edit file ini. Oke, sekarang kita open with. Lalu kita buka dengan aplikasi yang simpel aja, yaitu Notepad. Nah, setelah itu, teman-teman akan langsung terbuka Notepad-nya. Nah, di sini ya, oke, sekarang ini kita close. Nah, teman-teman akan melihat filenya kok isinya seperti ini. Ya, namanya juga file DLL gitu. Kalau diterjemahkan di Notepad, pasti isinya akan membingungkan. Tapi kalau misalnya teman-teman coba untuk lihat lebih dalam dari file ini, sebenarnya teman-teman akan menemukan sebuah tulisan yang sebenarnya kayaknya ini nggak asing banget gitu. Kalau misalnya teman-teman coba untuk menemukannya. Nah, misalnya nih ya, di bagian mana nih ya, kita masih belum ketemu. Oke, kita terus ke dalam, terus ke dalam, terus ke dalam. Misalnya seperti ini. Misalnya bentar ya. Oke, sekarang kita cari dulu. Nah, seperti misalnya di daerah sini nih. Nah, ini nih. Pasti teman-teman akan melihat tulisan yang kayaknya ada control, radio, button, text, disable, selected, terus ada tulisan apa-apa. Nah, ini sebenarnya adalah tulisan yang sebenarnya bisa dibilang menggambarkan atau mencerminkan dari sebuah aplikasi. Tapi ini sudah dibundle dalam satu file semua. Jadi teman-teman kalau misalnya di program gitu ya, misalnya di program atau di misalnya mah di apa ya namanya, di bahasa pemrograman gitulah ya, sebuah aplikasi, maka kurang lebih akan seperti ini diterjemahkannya dan akan muncullah sesuai dengan tema yang ada di Windows, teman-teman, kayak gini. Misalnya Notepad, mungkin bahasa pemrogramannya kayak gimana gitu, tapi akan muncul ke dalam permukaan atau ke dalam user interface-nya akan seperti ini. Jadi kurang lebih kayak gitu fungsi dari uxtheme.dll. Makanya teman-teman di sini akan menemukan sebuah tulisan. Ya, kurang lebih akan seperti itulah ya. Nah, sekarang kita coba untuk ganti. Nah, gantinya seperti apa? Kita kayak gini. Kita tulis aja apa aja boleh. Udah, ini udah lebih dari cukup untuk menghancurkan atau menghapus file dari uxtheme.dll gitu. Oke, sekarang kita coba save as. Nah, ingat, save as-nya jangan langsung di sistem 32 karena tidak bisa. Jadi, pertama kita coba dulu di desktop. Setelah itu, kita save seperti ini, all files. Setelah itu kita save. Oke, nah sudah ada filenya di sini. Baru sekarang kita coba untuk diinikan ya. Kita coba untuk replace filenya seperti ini. Nah, kita replace. Kita continue. Nah, ini bisa, baru bisa ya. Oke, sekarang kita akan coba apa yang akan terjadi. Kita close terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan lihat hasilnya bagaimana. Kita coba buka start, masih normal. Sekarang kita coba buka all apps, masih normal. Dan sekarang coba untuk buka Notepad. Oke. Ingat ya teman-teman, betapa pentingnya file uxtheme.dll. Teman-teman tidak akan bisa membuka seperti ini. Teman-teman mau coba oke terus? Oke lagi. Tetap bakal tidak akan bisa terbuka. Sekarang kita coba untuk buka lagi, misalnya aplikasi apa ya? Misalnya aplikasi setting. Kalau setting ini seharusnya masih bisa ya, tapi ternyata nggak bisa juga ya. Oke, ini itu. Oke. Kenapa ini kok nggak bisa? Ya karena itu, uxtheme fungsinya adalah untuk menerjemahkan. Jadi ingat ya teman-teman, jangan pernah bermain-main dengan uxtheme.dll. Akan terus kayak gini, terus kayak gitu. Oke, sekarang kita akan coba untuk restart. Apakah bisa? Oke. Bisa ya teman-teman. Silahkan teman-teman coba untuk skip selama 10 detik ke depan. Apa yang akan terjadi? Oke. Mungkin ini kita restart juga kayaknya nggak bisa nih ya teman-teman. Dan apa yang akan terjadi? Oke, sekarang kita tunggu dulu ya. Nah, ini sudah kembali lagi kita merestart. Tapi apa yang akan terjadi? Nah, sekarang teman-teman bisa tunggu ya. Karena kenapa? Karena uxtheme ini meliputi semua file. Tuh, bisa dibilang kayak gini tuh. Ingat ya teman-teman. Saya tidak melakukan apa-apa, tapi katanya dari VMware ini ada error dari Windows-nya. Katanya virtual machine tidak bisa mengubah ke monitor layout-nya. Loh, ini kenapa ini? Coba kita oke dulu. Loh, oke. Loh. Kenapa?
itu mouse-nya langsung tiba-tiba kayak gimana tuh, langsung kayak gitu tuh. Oke, tuh. Langsung tiba-tiba tuh. Saya gerakin juga kayak tuh. Kayak gitu tuh. Jadi bisa dibilang pas saya gerakin tuh kayak mouse-nya tuh kayak udah lambat-lambat gini nih, tuh. Udah lambat-lambat tuh kayak gitu tuh. Mungkin teman-teman tuh bisa lihat ya. Ini ada apa? Nah, karena itulah uxtheme.dll. Uxtheme itu ternyata dipakai juga oleh WinLogon. Di mana WinLogon ini juga penting untuk masuk ke dalam Windows. Kalau misalnya WinLogon nggak bisa jalan, ya otomatis Windows teman-teman juga nggak akan bisa. Jadi jangan pernah main-main dengan yang namanya uxtheme.dll. Oke lah ya, mungkin karena ini errornya pasti akan seperti ini dan teman-teman nggak akan bisa masuk Windows sama sekali, maka ya sudah kita akhiri saja video kali ini sampai detik ini. Jadi kesimpulannya adalah ini eksperimen. Sekali lagi teman-teman jangan tanyakan bagaimana cara untuk mengembalikannya. Tadi kita sudah buat backup, silahkan teman-teman kembalikan saja seperti itu ya. Ingat, ini adalah video eksperimen. Oke. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai detik ini. Ini videonya sudah 11 menit. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys ya, saya Nanda Bradika. See you next time.